Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmus salihat wa iqtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi anjimnirat salatan wa salaman daimaini madamatil ardi was samawat wa ba'd. Alhamdulillah, untayan puji serta syukur sama-sama kita haturkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai tolan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai wudhu yang pernah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ini kelanjutannya, saya masih ingat. Mengambil kitab Bulughul Maram, yang mana kitab ini adalah kitab yang masyhur yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan Sahih Bukhari dan banyak lagi kitab-kitab yang beliau syarahkan. Oleh karenanya di dalam hadis di sini dijelaskan bahwa ada imam-imam hadis yang terkenal dengan imam sab'ah, imam 7 gitu ya. Karena dalam kitab ini biasanya kalau sudah imamnya banyak, ada arwahus sab'ah, ada arwahus sittah, arwahus sadisah, arwahul khamsah, ya, arwahus salasah, arwahul arba'ah, dan lain sebagainya. Biasanya beliau menggunakan kalimat muttafaqun alaih jikalau memang hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kita kenal dengan istilah syaikhan. Ya. Jadi kita baca hadis biasanya riwahu syaikhan, atau ada lagi yang disebut juga dengan rawahul jamaah, rawahul arba'ah. Imam 7 hadis, 7 imam hadis yang populer. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Ya.
Imam Ahmad ini muridnya adalah Imam Bukhari. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kita pakai usul hadis dulu sebentar. Jadi 7 rawi hadis yang kita harus ketahui. Nggak jauh dari sini, biasanya banyak dari 7 ini. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam Ahmad menamakan dirinya kalimatnya Musnad Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Sahih Ahmad, kitab gak ada. Adanya Musnad Imam Ahmad. Apa perbedaannya? Musnad itu adalah hadis yang punya sanad, bahasa gitu. Jadi Imam Ahmad menulis dalam kitab beliau hadis-hadis berikut sanad-sanad hadis. Apa itu sanad? Sanad adalah jalan daripada matan. Apa itu matan? Matan adalah isi daripada hadis. Jadi kalau kita melihat hadis, komponennya ada 3. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah ruwahnya siapa, riwayatnya siapa yang mengeluarkan, gitu ya. Jadi itu hadis. Nah, kenapa harus ada sanad? Tentunya hadis-hadis itu yang berkembang, ada istilah sahih, dhaif, ada istilah hasan. Dari mana kategorinya itu hadis sahih, kemudian hadis dhaif, hadis hasan? Melihat dari rentetan sanad. Contoh, dalam kitab Sahih Imam Muslim, Sahih Muslim, hadis yang ke 2213, ya, dijelaskan hadatsana Yahya ibn Khalaf al-Bahili. Pertama, haddatsana Yahya ibn Khalaf al-Bahili, haddatsana Abdul A'la an Sa'id al-Jurairi an Abil Ala anna Uthman bin Abil As. Ada 5. Imam Muslim memperoleh daripada haddatsana Yahya ibn Khalaf al-Bahili. Jadi Imam Muslim dari Yahya bin Khalaf al-Bahili. Kemudian Yahya ibn Khalaf al-Bahili dari Abdul A'la. Abdul A'la dari Sa'id al-Jurairi. Sa'id al-Jurairi dari Abil Ala. Abil Ala dari Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rentetan. Ada yang kalimatnya utuh, ada yang pemaknaannya yang utuh. Gitu ya. Biasanya dilihat kalau sanad hadisnya ini dia sahih, maka insya Allah rentetannya kita lagi sahih. Bisa jadi sanadnya itu dari mukharrijnya, dari yang mengeluarkannya ini mungkin sahih, di tengah-tengahnya nggak sahih. Dari mana mengetahui sanad ini sahih atau tidak? Ada di antaranya adalah tabaqatur riwayat. Ada juga dijelaskan tentang bagaimana kehidupan para perawi-perawi hadis, sanad hadis. Biasanya ada komentar dari ulama-ulama di masanya, beliau seperti apa. Kalau komentarnya sahih, maka insya Allah sanad satu sahih. Rentetannya banyak. Ya, ini hanya mengenal saja, karena kadang-kadang kita hanya sekedar mengenal dhaif, hanya sekedar mengenal sahih. Itu dhaifnya di mana, kemudian sahihnya itu kualitasnya bagaimana. Ya, jangan-jangan ketika kita mengatakan satu hadis itu sahih, ternyata itu hadis dhaif. Nanti bulan Ramadan banyak sekali itu hadis dhaif, banyak. Yang herannya kadang-kadang penceramah nggak mencantumkan ini hadis sahih atau dhaif.
Seharusnya dicantumkan ini hadis dhaif adalah fadailul a'mal. Jadi orang tahu. Ketika kita menggunakan satu hadis, apalagi menggunakan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis itu harus dijelaskan apakah Nabi benar-benar kalimatnya qala, apa menggunakan kalimatnya yang lain, gitu ya. Kalau udah qala berarti Nabi berbicara langsung qala. Makanya di dalam hadis ada yang sami'tu, sami'na, akhbarna, akhbarona. Ya, dalam hadis itu seperti itu biasanya. Nah, jadi di bulan Ramadan ada juga hadis dhaif. Kalau ulama banyak mengatakan untuk fadailul a'mal, biar amalnya ini semangat, silakan saja. Satu contoh adalah hadis dhaif. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Bahasanya keren banget. Jadi kalau orang bahagia, jangan-jangan yang di Tanah Abang orang dagang baju karena Ramadan bahagia, dia kecipratan dia, kan begitu. Gara-gara dia bahagia. Yang biasanya ini nggak dagang kolak, dia dagang kolak. Bahagia. Kenapa? Bulan Ramadan bahagia. Kenapa? Kolaknya laku. Gitu kan. Jadi kalimat bahagia ini masih bias. Oleh karenanya setelah diteliti ternyata ini hadisnya hadis dhaif. Jelaskan itu bahwa ini hadis dhaif hanya sekedar fadailul amal. Ada lagi di antaranya adalah naumus shaim ibadatun wasumtuhu tasbihun. Ya, biasanya di dalam kitab Durratun Nasihin itu banyak. Ya. Jadi tidurnya orang puasa adalah ibadah, korbannya masjid akhirnya. Iya. Coba aja. Kalau orang pakai slogan begitu, masjid jadi korban, pengurus jadi bingung, serba salah. Apalagi pengurus yang kagak ngerti. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya deh, nggak apa-apa deh, begitu akhirnya. Ya, gara-gara kita nggak tahu ini hadisnya apa. Tidurnya orang puasa ibadah, maksudnya apa? Di sini dhaif, di maksudnya itu bagaimana dijelaskan. Ini sekedar sekelumit tentang hadis sahih dan hadis dhaif. Kembali lagi, Bukhari Muslim itu sahih Bukhari, sahih Muslim. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad. Kebawahnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah yang keempat bawah. Ini kalimatnya dengan kalimat kitabnya Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya. Jadi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini pakainya Sunan. Kenapa? Karena di dalam kitab ini ada juga hadis dhaif. Bahkan pada zamannya Imam Tirmidzi ada yang namanya hadis hasan. Jadi di Imam Bukhari Muslim tidak ada hadis hasan. Kalau seandainya ada orang yang pakai hadis hasan riwayat Bukhari, berarti bohong. Karena Imam Bukhari tidak mengenal hadis hasan. Imam Muslim juga seperti itu. Adanya adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Yang memulainya adalah Imam At-Tirmidzi hasan. Kenapa At-Tirmidzi ini mengambil hadis hasan dalam kitab beliau dituliskan, bahkan hadis dhaif juga dituliskan. Kenapa? Karena tentunya hasan ini artinya pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Di dalam periwayatan Bukhari Muslim ini ternyata ada hadis yang kualitasnya harusnya terangkat. Ini yang disebut dengan hasan. Imam Tirmidzi dikenal dengan istilah hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, ada dua juga. Nah, ini sekelumit mengenai ilmu hadis. Memang agak bingung, tapi kita wajib tahu agar kita tidak serta-merta menelan hadis benar-benar, oh ini hadis, padahal kadang-kadang tidak bisa dijadikan hujah untuk kehidupan kita. Nah, ini sekelumit saja mengenai imamul hadis. Pertama ada ruwahu syekhan, Bukhari
Muslim. Ruwahus salasah. Ruwahus salasah ini adalah riwayat imam yang 3. Siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim. Ruwahul arba'ah berarti masiwa Ahmad, kemudian Bukhari, Muslim. Imam arba'ah, arba'ah itu 4. Di antaranya adalah Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4. Ada imam 5. Siapa? Selain Bukhari, Muslim. Jadi imam 4 ditambah imam Ahmad. Itu sekelumit. Ya, baik, lanjut ke pembahasan tentang wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakaru al-Bukhari ta'liqan. Dari Abi Hurairah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in, setiap berwudu. Siwak. Siwak itu mungkin kita tahu ya. Tapi ada caranya. Siwak itu jangan sering-sering, jangan lama-lama kita nggak bersihin. Sering-sering dibersihin, sehari sekali dibersihin kalau bisa, dicuci. Jangan siwak sampai 7 hari ditaruh di kantong loh. Kesian istrinya nanti pas dicium, ini apaan kan begitu. Ya, akhirnya suami ngomong, bau sorga itu gitu akhirnya ngomong ke siwak. Ya, jadi siwak diperintah oleh Rasulullah untuk siwak seandainya tidak memberatkan. Jadi Nabi pada pola untuk ibadah jangan memberatkan, gitu ya. Ini standar ibadah kita, jangan beratkan. Kalau kita ngajarin orang, jangan memberatkan. Sekali-kali jangan memberatkan. Ada orang baru masuk masjid, jangan diberatkan dengan perihal yang susah. Nanti kan Ramadan banyak tuh. Orang yang insaf banyak Ramadan ya. Awal-awal banyak ya insaf. Gitu. Nah udah, jangan diberatkan dengan hal-hal yang membingungkan. Yang gampang-gampang aja. Ya, jadi setiap wudu. Nah, Imam Bukhari mengatakan ta'liqan. Ini hadisnya mu'allaq. Wah, ada lagi nih kategorinya. Ta'liq, hadisnya mu'allaq kata Imam Bukhari. Al-mu'allaqu ma saqata min awal isnadi fa aktsar. Mu'allaq adalah hadis yang mana sanadnya itu dari awal sampai akhir di antaranya ada yang gugur. Ya. Jadi gugur sanadnya dikarenakan tidak muttasil, tidak tersambung, jadi mu'allaq. Makanya ada yang mengatakan ya mu'allaq ini hadisnya jadi dhaif gitu. Namun lihat wal hadis fi umdatil ahkam alladhi iltazama ma akhrajah syaikhan. Akan tetapi hadis dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditengahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttasil. Hadisnya muttasil, bersambung. Nah, cuma ada bedanya. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tadi kan yang dikeluarkan oleh siapa? Malik, Ahmad, Nasai. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, ini sahih. Menurut Imam Ibnu Khuzaimah biasa. Tapi menurut Imam Bukhari, ini mu'allaq. Namun, Imam Bukhari dan Muslim tidak menafikan Nabi menyuruh bersiwak, tetapi waktunya yang dibedakan. Ya, dalam hadis beliau, inda kulli sholatin, ketika setiap melaksanakan sholat. Yang tadi ma'a kulli wudu'in, ketika melaksanakan wudu. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inda kulli sholatin, ketika sholat. Makanya kalau kita mau bersiwak itu sebelum sholat, boleh bersiwak, nggak apa-apa. Ya, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian
wa an Humran anna Uthman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamatmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masha bi ra'si thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih. An Humran, dari Humran. Siapa nih Humran? Humran itu adalah pembantunya Utsman bin Affan. Namanya Humran. Kata Humran, anna Utsman da'a biwudu'in. Utsman itu ngajak wudu. Ada yang mengatakan Utsman ini minta tolong diambilin air wudu. Ya. Nah, kalau bicara diambilin minta tolong, di dalam fikih itu ada yang namanya minta tolong ketika kita ini berwudu. Ya. Minta tolong itu ada dua macam. Ada minta tolong dikucurin, ada minta tolong dibasuhin. Kalau minta tolong dikucurin nggak apa-apa. Yang makruh adalah minta tolong dibasuhin jika tidak ada yang namanya halangan. Nggak ada halangan. Kalau ada halangan silakan saja. Contoh badannya nggak bisa bergerak, minta dibasuhin misalkan. Atau ada sesuatu hal yang harus dibasuhin, boleh-boleh aja. Nah, Humran faghasala kaffaihi thalatha marrat. Humran itu ngelihat Utsman membasuh telapak tangannya salasa marratin 3 kali. Telapak tangan dibasuh 3 kali. Ya. Jadi telapak tangan kan muter ya. Ya, jadi ini ya. Intinya ini gitu ya. Mau begini kemudian diputar ya. Kemudian begini 3 kali. Tsumma tamatmadha. Kemudian Utsman bin Affan tamatmadha berkumur-kumur. Ingat berkumur-kumur itu adalah definisinya mengambil air ke mulut, kemudian dikocokkan air tersebut di dalam mulut. Bukan cuma ngebasahin mulut. Kadang ada orang wudhu cuma ngambil air, set, wah. Yang benar adalah tamatmadha, ini dikocok kayak orang habis sikat gigi. Ya, sok, buang. Itu namanya tamatmadha. Bukan sekedar kalau bahasa orang Jakarta ngelepein, bukan ngelepein gitu doang. Nah, ya harus bedain. Kemudian wastanshaqa, ngambil air ke dalam hidung. Ambil ya, jangan kalau begini mah ngupil ya gitu ya. Ini mah ngupil begini. Nih. Cuma jangan kencang-kencang, separuh aja. Nah, separuh. Insya Allah kalau memang kita wudhunya begitu, penyakit pilek insya Allah jauh. Ya, jauh. Kenapa? Karena memang kalau kita ngedot, setidaknya kotoran ini keluar. Kalau nggak biasa, dibiasain insya Allah bisa. Emang pertama-tama, ya lumayan juga. Semangat, sakit semangatnya. Panas di sininya gitu ya. Nggak apa-apa, labas nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Kemudian wastansara, dibuang keluar. Thumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh mukanya itu 3 kali. Nah, membasuh muka 3 kali. Ya, thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq.
membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai ke siku, salasa marrat, 3 kali. Ghasala yadahu al-yumna, berarti bentuknya mufrad, 1 tangan. Dijelaskan lagi dengan kalimat mirfaq. Mirfaq itu bentuk mufrad, berarti tangan kanan 3 kali. Kemudian tsummal yusra mithla dzalik, tangan kiri 3 kali. Jadi tangan kan dari sini, kemudian diputar sekali, atau lagi 2, 3. Kiri juga begitu. Kan kita kan biasanya kalau belajar kanan kiri gitu ya. Nah, kalau kita menurut hadis Utsman bin Affan ini seperti itu. Ya, jadi enggak kanan kiri, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ilal mirfaq, sampai sini. Ingat, ini kadang-kadang kan baju agak cekak. Ya, baju agak cekak ternyata sampai sini doang. Ingat, ini kalau kagak basah, sholatnya enggak sah. Orang kalau wudhunya udah asal-asalan, sholatnya enggak berkualitas, ditanggung gitu. Ininya harus basah. Ya, kita harus lihat itu juga. Summa masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepala. Ya, dijelasin pertemuan yang lalu mengusap ya. Ya, jadi kepala diusap. Kenapa diusap? Karena tentunya di dalam Al-Qur'an juga wamsahu bi ru'usikum. Usap. Ya. Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan jami', artinya adalah seluruh kepala. Imam Ahmad, Imam Malik seluruh kepala dibasahin. Kemudian Imam Syafi'i ba'dur ra'si, sebagian. Imam Abu Hanifah 1/4. Abu Hanifah. Dari mana perbedaannya? Kalau nggak salah pernah dijelasin pertemuan yang lalu, karena huruf ba. Ini gara-gara huruf ba, jadi ikhtilaf. Hebatnya ini ya, huruf Al-Qur'an ya, itu gara-gara ba bisa berbeda-beda. Wamsahu bi ru'usikum. Bi itu kan huruf ba, cuma ba doang. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad, bi ini maksudnya keseluruhan. Ya, bi. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i ini enggak sebagian. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan enggak 1/4. Nah, bisa seperti itu ya imamnya. Kita ngambilnya yang mana? Imam Syafi'i boleh. Kalau ngambilnya Imam Malik, Imam Ahmad, ya tentunya adalah harus basah semua. Ya, harus basah semua. Imam Syafi'i segini aja. Kesian perempuan kalau seandainya wudhu di satu tempat, ternyata tempatnya itu kebuka, ya kan? Biasanya kan agak-agak setengah-setengah begitu ya, diginiin. Kalau ini harus dibuka begini. Ya makanya di tempat masjid-masjid itu kalau bisa perempuan, kalau ada tempatnya, ada perempuan, ada laki-laki, dipisahin. Ya, kalau ada tempatnya. Kemudian thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain, membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki. Rijlahu al-yumna, kakinya yang kanan sampai 2 mata kaki. Kaki ada matanya ada berapa? 1 kaki. 2 berarti ya. Ada 2. Sampai ilal ka'bain, 2 mata kaki. Salasa marratin, 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kiri 3 kali. Seperti halnya kanan, kaki itu 3 kali kanannya, kiri itu 3 kali. Utsman tidak kanan kiri, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gitu. Tsumma qala. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang saya jalankan. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan
Muslim sahih, bisa dijadikan satu hujjah. Jadi kita beramal tahu hadisnya, bukan sekedar kata guru saya gitu. Boleh nggak apa-apa kata guru saya, kalau bisa pastinya guru itu ya ada sumbernya dari mana. Nah, dilihat tuh sumbernya. Enak kalau ibadah begitu. Ya, ini baru satu hadis. Ada pertanyaan nggak? Makanya agak ini nih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sih? Ya silakan. Ngusap kepala. Siap, baik. Ya, kepala kalau menurut imam tadi yang pertama itu Imam Malik, Imam Ahmad. Berarti seluruh kepala. Mohon maaf. Kepala kalau kita ngambil ini bisa begini. Kembali lagi. Bisa juga dari belakang ke depan. Jadi muter. Itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah cukup 1/4. Kalau 1/4 berarti ya setangan ini ya. Nah, itu satu tangan itu udah 1/4. Imam Syafi'i segini doang. Boleh. Imam Syafi'i. Pengennya imam apa enakan? Emang yang enak-enak Imam Syafi'i pokoknya deh. udah Imam Syafi'i aja udah. Ya. Tapi kalau umrah jangan Imam Syafi'i ya. Ustaz ya. Kalau umrah pakai Imam Syafi'i batal mulu nanti akhirnya. Ya. Cobain aja umrah pakai Imam Syafi'i batalin wudunya, batal mulu. Kenapa? Imam Syafi'i ketika bersentuhan wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya itu batal. Sengaja maupun tidak sengaja. Imam yang lain, Imam Abu Hanifah, kalau nggak disengaja nggak apa-apa. Wudunya Imam Abu Hanifah itu gampang. Jadi cara wudunya. Jadi begitu Bu ya. Itu kalau kepala ya. Kalau perempuan namanya kepala, ingat bukan rambut ya. Kadang rambut saya pernah ngajarin anak yang mungkin masih SD ya, kelas 6 gitu ya. Ternyata saya lihat wudunya bener-bener rambutnya dibasahin semuanya. Nggak kepikiran tuh kalau ibu-ibu kalau misalkan wudu rambutnya dibasahin bagaimana kata orang. Ya, temennya iseng, ini mandi basah nih gitu akhirnya tuh. Iya. Itu Bu ya. Baik, ada lagi? Ya silakan. Emang banyak yang bertanya. Ya silakan Bu. Baik. Lagi puasa. Nanti hadisnya ada kalau nggak salah di sini juga nih, biarin babnya kita dikedepankan aja. Kalau lagi puasa itu nggak usah berkumur-kumur, nggak usah menghirup hidung, nggak usah. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu bisa masuk air. Nggak usah. Jangan puasa kita wudhu di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk airnya bagaimana? Nggak usah wudhu itu pakai kumur-kumur, yang ada ini mulut kering nanti air garam ya. Jadi kalau di Priuk itu wudhu nggak usah kumur-kumur, menghirup juga kagak, ini penuh dengan garam nanti akhirnya. Kalau dibiasa silakan aja, silakan ya. Air asin itu ya Allah, air asin motor aja dicuci pakai air asin, lama-lama bagaimana? Gimana gigi kita nanti pakai air asin? Ya, jadi begitu. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bacaan sholat kita dari takbir sampai salat. Jadi saya mengusulkan cuma wajah pakai sisir air, terus tangan sama kaki dan kepala dan kaki, apa itu sah? Baik. Ini wudhu di waktu darurat.
Di dalam satu hadis, di sini juga kalau nggak salah saya baca, itu Nabi wudhu dengan sekitar sepertiga mud. Sepertiga mud. Satu mud itu sekitar 1 liter. Ya, 1 mud 1 liter kurang dikit. Berarti kalau sepertiga mud itu sekitar 300 mililiter. Ya, hampir kayak aqua gelas nih. Aqua gelas kan 240. Walaupun sekarang turun jadi 220 kan gitu ya. Kok tahu, orang diliatin dulu kan gitu ya. Nah, taruhlah segini. Bisa buat wudhu, bener pakai muka. Makanya kayak kemarin mungkin ada yang ikut di kampanye gitu ya. Bingung air, ini air apa? Gitu. Boleh dipakai. Ya, silakan dipakai. Saya pernah pakai, ini ternyata 1 gelas ini bisa 2 kali pakai wudhu. Caranya apaan? Caranya adalah gunakan rukun-rukun wudhu saja. Muka, tangan, kepala, kaki. Betul seperti itu, Bu. Ya. Iya, silakan. Menuntun sholat yang baik. Ini ada satu perbedaan pendapat. Kiasnya ini biasanya ke Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Saya ngambil kias ya, kias dulu. Kias itu persamaannya. La yamassuhu ilal mutahharun. Nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Berkembanglah pendapat ulama. Bagaimana kalau seandainya guru perempuan dia ngajarin Quran, masa muridnya libur, gurunya lagi haid, libur, gitu ya. Nah, ulama ada yang melihatnya adalah kalau litarbiyah untuk pembelajaran ngajarin silakan aja. Karena bukan sarana untuk beribadah membaca Quran. Ya. Jadi litarbiyah ngajarin, dampaknya itu luas. Kias ke sholat, jika memang kita harus ngajarin, ini kan berarti ngajarin, bukan kita sholat. Silakan saja. Kan sholat, ini ngajarin, bukan ibadah. Nah, walaupun memang ada yang mengatakan tetap tidak boleh, kalau Al-Faqir sendiri, ya saya pribadi sendiri ngambilnya yang gampang seperti itu. Kalau buat ngajarin silakan aja. Gitu Bu ya? Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Asalkan bantunya ini apa nih? Bantu wudhu ya? Baik. Asalkan waslapnya itu tidak najis. Ya. Ya nggak apa-apa. Artinya ketika di awal waslapnya itu tidak najis. Di awal. Kalau di awal ini waslap sebelumnya buat apaan. Jadi ini waslapnya musta'mal kan? Ya, jadi ini waslap yang baru, bukan waslap yang bekas. Artinya bekas baru, kalau baru dicuci berarti kan udah suci ya. Silakan. Tapi waslapnya habis ya bekas ini apaan begitu ya, ngelap apa itu nggak boleh. Karena itu udah najis posisi. Ya Bu ya? Ada lagi? Ada? Nggak ada? Baik, alhamdulillah kalau nggak ada ya, berarti paham semuanya kan gitu ya. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha bi ra'sihi wahidah akhrajahu Abu Daud wa akhraja at-Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahihin bal qala at-Tirmidzi innahu asahu syai'un fil bab. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi mengusap kepala beliau bi ra'sihi
kepala beliau wahidah, satu kali. Jadi ngusapnya satu kali. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Akhrajahu min sitti turkin. Ini jalannya bisa sampai 6 jalan sanadnya. Wa fi ba'di turuqihi lam yadhkur al-madmadah wal istinsyaq fi ba'diha. Di dalam sanadnya ini tidak disebutkan madmadah, istinsyaq, kumur-kumur dan menghirup hidung. Wa masa'ala ra'si hatta lam yukhtar. Qala Abu Daud ahadits Utsman as-sahah qallaha tadullu ala masur ra'si annahu marrah. Nah, jadi ternyata ada pendapat bahwa di sini Rasul mengusap kepala beliau cuma sekali. Ini sahih hadisnya. Kepala, ya. Jadi kalau hadis yang tadi tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, enggak disebutkan salah samarot. Tadi hadis Utsman tidak dijelaskan atau tidak menyebutkan keterangan salah samarot ketika mengusap kepala. Ya. Diperjelas oleh hadis Ali, ternyata dari Ali bin Abi Thalib, ini asahhu min syai'un min hadzal bab. Ini sahih, lebih sahih daripada bab ini. Artinya ini hadisnya kualitasnya bagus. Cuma sekali. Ini satu hadis. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu', tentang sifat wudu'nya Nabi. Qala wa masaha Rasulullah SAW di ra'si fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nabi mengusap kepala beliau, ya, dari depan ke belakang. Ada lagi yang mengatakan dari belakang ke depan. Nah, dalam hadis yang lain, thumma raddahuma ilal makan alladhi bada amin. Jadi bukan hanya, misalkan di depan bukan hanya seperti ini, tetapi dikembalikan lagi ke depan. Gitu ya. Ya. Jadi sekali kalau misalkan melihat hadis ini. Ya. Ini mengenai mengusap daripada kepala. Kemudian wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masa bi ra'si wa adkhala isba'aihi as-sabahatain fi udhunayhi wa masa bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah qala thumma masa bi ra'si. Ya, Nabi Muhammad mengusap kepala beliau, kemudian masukkan jari telunjuk ke kuping, ya. Ya, fi udhunai wa masa bi ibhami zahir udhunai. Usap kepala, kemudian begini, ya. Kemudian telinga diputar. Jempol ini buat bagian luar, telunjuk bagian dalam. Ada hadis lagi sampai tengkuk. Jadi kepala, ya, ini macam-macam. Ada yang gini, ada yang sampai tengkuk, kemudian telunjuk masuk, kemudian kuping ini digerakkan zohirnya, bagian luarnya pakai jempol. Nah, ini mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, ya, sampai ya ketika beliau membasuh kepala dan kuping. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Bapak-bapak, bareng? Ya, silakan, ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sia-sia, apakah akan sia-sia kalau saya tidak, apakah akan sia-sia saat kalau saya melakukan apa yang sudah saya lakukan dengan saya berburu aja itu sudah complicated sekali, Bu. Saya
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat ibu itu hidayahnya nambah kalau begitu. Orang yang kalau hidayahnya nambah, merasa dirinya sepertinya ibadahnya masih kurang, itu namanya hidayah tambah. Yang nggak bagus adalah ibadah saya ini udah bagus, ini bahaya. Ya, kalau orang merasa, wah, saya khawatir sia-sia, itu termasuk bagian dari hidayah nambah. Nah, kemudian gimana dengan sholat saya yang ternyata kok seperti ini? Sholat saya berarti begini dong, gitu ya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah hambanya sesuai kemampuannya. Itu satu kalimat yang harus kita tanamkan. Ketika itu kita baru tahunya seperti itu. Apakah diterima? Insya Allah diterima. Karena kita tahunya seperti itu. Jadi mastata'tum, ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Akan tetapi bukan berarti kita skeptis dengan hal itu. Yang tidak boleh adalah skeptis. Saya waktunya nggak ada. Kalau bicaranya waktunya nggak ada, itu berarti seolah-olah yang namanya ngaji itu kalau ada waktu, gitu ya. Ya, jadi kan kadang-kadang kita ngomongnya ngaji, ya insya Allah kalau ada waktu, ya Allah ngaji kalau ada waktu. Yang benar bagaimana sih? Disisakan waktunya untuk ngaji. Jangan dibalik. Mau ngaji nggak? Insya Allah nanti kalau ada waktu, kurang ajar kalau begitu. Gitu ya. Jadi disisakan waktunya walaupun sedikit, perlahan-perlahan tapi pasti. Makanya kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya, kalau kamu ngajar, kalau bisa bahasannya itu runtut. Jangan kemana-mana. Biasanya kalau guru tuh berpesan pakai kitab kalau bisa. Kenapa? Kalau kamu pakainya ini nggak pakai kitab, nanti biasanya kalau topiknya pengulangan jamaah bosan. Gitu ya. Jadi rantut tuh gitu. Runtut juga jamaahnya kalau bisa jangan bolong-bolong. Kenapa? Karena keterangan itu biasanya berkesinambungan. Pertama begini. Biasanya ya, pertemuan yang lalu saya ingetin, nah saya pancing. Di satu tempat kadang-kadang saya tanya lagi, yang lalu bagaimana modelnya? Kadang-kadang kebanyakan lupa. Lupa, ya biasa manusia, gitu. Jadi seperti itu Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Sudah? Ada lagi? Ya, silakan satu lagi. Wah, seru kayaknya nih. Ya. Satu lagi ya. Ya. Bagaimana cara saya dulu zaman sekolah SMP itu sering banget meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim. Ya, jujur nih. Terus? Bagaimana caranya atau saya harus mengkodok dengan waktu yang saya nggak tahu berapa banyak atau gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya udah. Baik. Ini masalah serius ini. Kalau orang baru tobat umurnya 60 tahun, dulu zaman jahiliyah itu harus kodok berapa lama ya? Bingung ya? Waduh, bisa sholat terus gitu kali ya. Baik, ketika kita berbuat, ada banyak pendapat di masalah ini. Pertama, yang paling gampang, ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus daripada keburukan. Jikalau kita sholat dengan khusyuk, ditambah lagi dengan sholat sunnah dengan benar-benar, maka ini sudah menjadikan penutup daripada lubang kita. Itu yang paling gampang. Yang paling gampang diambil. Kayaknya nggak serak deh. Ada orang nggak serak bicaranya gitu. Nggak serak deh kalau begitu. Saya kan utang sama Allah. Ya udah, sekarang mau utang sama Allah benar-benar hitung-hitungan. Hitung silakan. Dihitung ternyata. Ya, taruh jangan 60 deh. Usia 40 tahun. Usia balik itu taruhlah 15 tahun misalkan. Berarti sekitar 25 tahun dia zaman jahiliyah. Sholatnya sehari paling cuma 2 kali. Berarti kurang
3, dihitung kalkulasi berapa kali sholat dia harus. Bingung juga kan? Nah, makanya ada ulama yang tengah-tengah, jika memang habis sholat wajib, pakai sholat qadha. Qadhanya Allah yang tahu. Ini yang tengah-tengah nih. Misalkan kita ingatnya zuhur, asar, sama subuh, maghrib, isya saya sholat dulu. Qadha zuhur. Berikutnya lagi qadha asar. Kemudian lagi berikutnya qadha subuh. Terus udah begitu aja. Habis itu sholat sunnah. Sampai akhir hayat kita begitu. Kalau ngambilnya mutawasit, tengah-tengah. Kalau memang yang berat ya itu dihitung perkalian. Kalau saya sih nggak menyarankan untuk yang berat. Karena ada kan sholat berapa kali? 5 kali. Harus 5. Ya 5 bisa kehitung. Kalau seandainya sampai ratusan ribuan kali bingung kan gitu ya. Masa pakai jari gitu satu-satu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Fleksibilitas Allah, insya Allah fleksibel dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita masih haus dengan ilmu agama, terutama fikih untuk mempertajam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Haji, silakan. Satu lagi Bu, nggak terakhir Bu. Ya, satu lagi silakan. Tidak ada qadha. Baik. Baik. Tidak ada qadha dalam sholat, tidak ada qadha dalam puasa. Ya, yang ada qadha dalam puasa. Baik. Qadha di dalam sholat itu hadisnya sahihnya adalah ketika ada sahabat, ternyata sahabat ini kesiangan. Dalil qadha ini kesiangan. Kesiangan sama lupa. Siangan lupa. Ya, maka diqadha. Niatnya qadhaan. Kenapa? Karena tentunya ketika kita ini meninggalkan satu sholat, sholat ini wajib, maka sholatlah di waktu yang kalian temukan. Silakan sholat. Tapi memang ketika ketiduran sama ketika dia ini kelupaan. Ya. Jadi hadis yang saya dapatkan seperti itu, kalau tidak ada qadha dalam sholat, adanya qadha dalam puasa, mungkin ini keterangan ulama yang tidak menjadikan qadha sebagai ya pengganti sholat yang ditinggalkan. Ini kalimat maqalah ulama. Dilihat juga nanti hadisnya Nabi, ya sahabat Nabi ketiduran. Itu ada. Jadi yang dimaksudkan qadha itu tadi, jadi kita sholat pada waktu kita ingat gitu. Iya, iya di waktu kita ingat, betul. Iya, gitu. Ya, jadi pengertian itu bisa seperti itu. Memang mengenai qadha ini perkembangan qaulnya banyak. Jadi kalau kita ngaji mengenai qaul qadha, ulama ini mengatakan ini, bingung biasanya. Ya, biasa bingung, maka intisarinya adalah dikembalikan kepada kemampuan seseorang. Dia mampunya bagaimana. Kalau sholat sunnah, ya, itu ilatnya itu karena dia kelupaan. Kelupaan ilatnya lagi adalah ninggalkan. Jadi integral tuh nanti pembahasannya. Ini qadha. Ya, baik. Mudah-mudahan kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan lagi kita dengan ya permasalahan-permasalahan mengenai fikih yang kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عامين حمدا يافي كافي مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. وصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.